Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan menyelesaikan problem LeetCode 1838, Frequency of the most frequent element. Di sini didefinisikan frekuensi dari sebuah elemen adalah jumlah elemen itu muncul dalam sebuah array. Kita diberikan sebuah array nums dengan integer k. Dalam satu operasi itu kita bisa memilih salah satu indeks di array nums dan kita bisa menambah elemen pada indeks itu ditambah 1. Oke. Jadi kita bisa milih pada array nums ini, misalkan pada indeks kedua di sini kita lakukan satu operasi, artinya tambah 1 jadi 3. Itu adalah satu operasi. Nah, tugas kita di sini adalah untuk return maksimum frekuensi yang bisa didapatkan setelah melakukan paling banyak k operations. Oke. Jadi untuk contoh pertama nomor 1 di sini kita punya k sama dengan 5 dan nums array itu 1, 2, 4. Oke, berapa banyak frekuensi yang kita bisa dapatkan setelah melakukan paling banyak 5 operations. Nah, di sini kalau di explanation-nya kita bisa melakukan operasi pada elemen pertama sebanyak 3 kali. Jadi di sini kita lakukan operasi sebanyak 3 kali tambah 3. Jadi hasilnya adalah 4. Kemudian elemen kedua sebanyak 2 kali, gitu kan. Awalnya di sini 5 kurangi 3 jadi 2. Kemudian 2 di sini kita lakukan operasi 2 kali. Jadi di sini 0, udah habis k-nya. Hasilnya adalah 4. 4 di sini mempunyai frekuensi 3 atau muncul sebanyak 3 kali, seperti itu. Oke, contoh yang kedua, kita bisa melakukan paling banyak 5 operasi pada array nums ini. Di sini untuk explanation-nya kita bisa nambah elemen pertama sebanyak 3 kali. Oke, di sini. Jadi hasilnya adalah 4, 4. Sekarang sisa 2, gitu kan. Di sini frekuensi yang paling banyak paling muncul adalah 2, yaitu 4 di sini muncul 2 kali. Oke, kemudian solusi yang kedua itu kita bisa menambah atau melakukan operasi pada elemen kedua sebanyak 4 kali di sini. Elemen kedua sebanyak 4 kali, jadi nambah 4 dia hasilnya adalah 8 dan 8. Ini frekuensi yang bisa diambil di sini adalah paling banyak 2, yaitu 8 muncul sebanyak 2 kali. Sama halnya pada solusi ketiga di sini, itu kita nambah elemen ketiga sebanyak 5 kali, gitu kan. Jadi habis sudah elemen 3 sebanyak 5 kali, jadi hasilnya 13 gitu. Oke, kita bisa langsung masuk ke penyelesaian permasalahannya. Oke, di sini kita pakai contoh array yang baru ya, dengan k sama dengan 5. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana dengan maksimum operasi k sama dengan 5 itu kita bisa maksimalkan frekuensi sebuah elemen pada array ini supaya frekuensinya menjadi maksimum, gitu kan. Artinya juga kita perlu meminimalisir penggunaan k ini atau menghemat ya, supaya kita bisa lakukan pada banyak angka gitu, supaya nanti kita dapat frekuensi yang banyak atau maksimum dari sebuah elemen itu. Nah, dengan meminimalisir itu kita berarti perlu mengurutkan atau sorting array ini ya. Jadi kalau di sorting di sini array-nya jadi 1, 6, 6, 7, 8. Oke, ketika di sorting gitu kan, artinya kita mengubah suatu elemen yang berbeda itu ke elemen yang lain supaya sama, gitu kan. Ketika di sorting seperti ini ya, ketika kita ingin mengubah satu ya dengan elemen yang lain, maka kita perlu menghemat ya, dan berarti kita perlu cari selisih yang paling kecil, gitu kan. 8 di sini tutung tidak, karena selisihnya adalah 7, gitu kan. Dengan sorting berarti kita bisa memastikan elemen setelahnya itu adalah elemen yang punya selisih yang paling kecil, gitu kan. Di sini adalah dapatnya 5, gitu kan. Sama halnya dengan 6 di sini. Sini selisihnya 0, selisihnya 1, selisihnya 2. Oke, sekarang kita coba secara manual gitu ya, frekuensi yang bisa didapatkan
dari maksimum frekuensi yang bisa didapatkan dari array ini gitu kan. Kita coba memaksimalkan nomor 6 gitu kan. 6 berarti karena operasi itu hanya increment ya, artinya cuma bisa menambah, tidak bisa mengurangi. Jadi supaya kita dapat 6 yang banyak, kita cuma perlu mengubah elemen sebelumnya gitu kan. Oke, di sini cuma ada satu elemennya, yaitu elemen 1 di sini. Kalau kita ubah ke 6 berarti kita butuh 5 operasi ya. Kebetulan sini pas operasinya, jadi kita tambah 5 atau 5 operasi, sekarang jadi 6. Nah, sekarang kita punya kita punya frekuensi 3 yaitu 6. Oke. Itu untuk memaksimalkan frekuensi dari elemen 6. Kemudian sekarang kita coba 7 gitu kan. 7 berarti kita perlu mengubah nilai yang ada sebelum 7 gitu. Kita di sini 6 butuh 1, di sini juga butuh 1. Sementara di sini butuh 2 berarti ya. Butuh 2 berarti K-nya adalah sisa 3. 1 ini kita tidak bisa ubah ke 7 karena K-nya kurang gitu kan. Kalaupun ini enggak dipakai, kita cuma bisa sampai 6 gitu kan. Jadi di sini cuma bisa ketika 7 cuma bisa dapat 3 juga gitu. Yaitu di sini. Dan di sini. Dan K-nya sisa 3 gitu. Itu untuk memaksimalkan frekuensi dari 7. Sekarang kita coba ke 8. Oke. 8 kita perlu mengubah atau melakukan operasi pada elemen sebelum 8 gitu kan. Di sini 7 butuh 1 ya kan. 6 di sini butuh 2. 6 di sini juga butuh 2 gitu kan. Nah, pas nih 5 ya kan. Jadi nanti frekuensi yang bisa didapatkan adalah 8, 8, 8. Nah, ini adalah frekuensi maksimum kita bisa dapatkan dari array ini ya, dengan 5 operasi. Kita dapat frekuensi sebanyak 4. 8 di sini muncul 4 kali. Gitu. Karena array ini sudah tersorted ya. Kalau kita ingat tadi, frekuensi yang didapatkan ketika maksimum itu selalu mereka adalah bersebelahan gitu kan, atau jadi subarray. Nah, di sini kita bisa pakai yang namanya algoritma sliding window. Jadi sliding window itu adalah ketika memenuhi kondisi itu kita panjangin windownya gitu kan. Dan ketika sudah tidak memenuhi kondisi, ketika tidak memenuhi kondisi itu kita kecilin windownya sampai dia memenuhi kondisi yang ada gitu. Oke, kita langsung masuk ke contohnya atau iterasinya. Di sini awalnya adalah panjang windownya cuma di sini satu aja. Oke, kemudian iterasi kedua ya kan, apakah memenuhi kondisi? Kondisinya apa? Kondisinya berarti kita mengubah elemen sebelumnya ke elemen selanjutnya gitu kan. Di 1 kita ubah ke 6. Butuh 5 operasi. Dan di sini punya 5 gitu kan. Jadi memenuhi kondisinya ya. Jadi sekarang di sini nilainya adalah 6 gitu. Oke, itu windownya sampai sini. Oke, window selanjutnya yaitu di sini apakah memenuhi kondisi, ya kan? Di sini 6 kita mau ubah ke 6 butuh 0 kan? Oke, sebelumnya ini pakai 5 operasi karena ngubah di sini kan. Jadi sekarang 0. Gitu. Kesini butuh 0 operasi, masih memenuhi kondisi. Jadi kita windownya panjangnya saat ini adalah 3. Oke, kemudian kita panjangi windownya nih sampai sini. Apakah memenuhi kondisinya? Kondisinya adalah kita ingin ubah 6 ini jadi 7 gitu kan. 6 ke 7 itu butuh 1 operasi. Tapi di sini itu ada 36 gitu kan. Di sini 6, jangan lupa di sini 6 karena kita sudah lakukan 5 operasi gitu kan. 0. Oke. Jadi ketika sampai yang baru gitu kan, kita ngecek kondisinya apakah yaitu selisihnya dikalikan window saat itu gitu kan. Jadi di sini selisihnya 1 kan, tapi 6-nya ada 3 di sini. Artinya kita butuh mengubah seluruh 6 ini jadi 7 gitu kan, supaya frekuensinya banyak. Nah, karena di sini udah 0 ya. K-nya adalah 0, sementara kita butuh 3 operasi
maka kita perlu mengecilkan windownya gitu kan. Awalnya di sini, sekarang kita coba di sini, apakah di sini memenuhi kondisi. Oh ya, jangan lupa di sini karena kita udah tidak perlu di elemen ini, berarti kita tambah ya k-nya. K-nya tadi adalah karena 6 min 1 gitu. Jadi kita sekarang balik lagi k-nya adalah 5 gitu. Oke, kita cek sekarang kondisinya. Kondisinya adalah elemen 7 kurangi elemen sebelumnya yaitu 1, panjang windownya adalah sebelumnya adalah 2. Jadi 1 kali 2 adalah 2. Apakah memenuhi kondisi? 5 di sini lebih dari 2 gitu kan. Ya gitu kan. Jadi kita bisa pakai window ini. Sekarang k-nya adalah 5 kurangi 2 adalah 3. Oke, sekarang kita coba window selanjutnya, yaitu di sini. Oke, sini karena kita udah lakukan operasi di sini jadi 7 ya elemennya, 7 jangan lupa. Oke, sekarang sampai sini 7 ini kita mau kita ubah jadi 8. Selisihnya di sini adalah 1. Panjang windownya adalah 3 gitu kan. Jadi ada 7 punya frekuensi 3 gitu, kita mau ubah jadi 8. Jadi karena 7 ke 8 itu butuh 1 dan frekuensinya adalah 3, jadi kita butuh 3 operasi gitu kan. Apakah memenuhi di sini? Ya, karena k-nya kita masih punya 3 gitu kan. Jadi intinya di sini kita ubah dari 7 sekarang jadi 8. Jadi kalau diilustrasikan nanti itu jadinya begini, 8-nya ada 4. Nah, ini kan tadi panjang maksimum kita bisa dapatkan atau frekuensi paling banyak kita bisa dapatkan adalah 4 di sini ya. Bagaimana dengan time complexity-nya ya di sini ya? Karena kita awalnya adalah sorting, maka udah pasti awalnya adalah kita dapat big O yaitu n log n gitu kan. Ini untuk sortingnya. Kemudian sliding window-nya berarti big O-nya adalah kita dapat big O of n. Jadi big O of n karena ini konstan ya, karena bisa kita hiraukan ya. Jadi time complexity-nya yang didapatkan adalah big O n log n. Itu kita bisa langsung masuk ke codingannya. Pertama-tama kita perlu sorting array-nya ya. Jadi nums.sort di sini, kemudian kita perlu variabel untuk di return atau hasilnya yaitu result. Di sini kita bisa assign nilainya adalah 1 gitu kan. Karena walaupun nanti misalkan nums-nya adalah tidak ada yang sama nilainya dan k-nya tidak memenuhi sama sekali, maka result yang bisa kita dapatkan ya cuma 1 gitu kan, angka itu sendiri. Misalkan di sini cuma bisa dapat 8 atau bisa cuma dapat 13, frekuensi minimal adalah 1 karena panjang minimumnya di sini constraint-nya adalah 1. Oke. Kemudian karena sliding window berarti kita butuh pointer untuk menandakan awal dan akhir window-nya. Jadi di sini gue pakai L dan L ya. L-nya adalah 0. Kemudian kita bisa iterasi nums-nya untuk memperpanjang window-nya, itu L di sini. Kita bisa mulai dari indeks pertama sampai indeks akhir, gitu kan. Kemudian kita perlu menghitung berapa operasi yang dibutuhkan untuk mengubah elemen sebelumnya ke elemen saat ini, gitu. Jadi operasi yang dibutuhkan adalah yaitu 6 saat itu dikurangi 6 sebelumnya, gitu kan. Jangan lupa karena ketika misalkan kita udah dapat banyak window-nya, itu kita kali panjang window saat itu, gitu kan. Jadi R kali R min L, panjang window saat itu. Oke, ketika gitu ya, kita cek di sini apakah memenuhi window-nya, memenuhi kondisinya, gitu. Ketika tidak memenuhi kondisinya. Ketika tidak memenuhi kondisinya, kita ubah terus, kita kecilin window-nya sampai memenuhi kondisinya, gitu kan. Yaitu operasi yang dibutuhkan kurang dari sama atau sama dengan k-nya, gitu. Karena kita cuma bisa melakukan operasi sebanyak k. Jadi ketika operasi yang dibutuhkan
tidak memenuhi gitu kan, atau lebih banyak dari K gitu. Oke, di sini juga kita perlu memastikan window-nya tidak melebihi akhirnya ya, jadi left kurang dari R gitu. Kita kecilin window-nya, artinya kita tidak perlu kita tidak perlu elemen yang paling sebelah kiri gitu. Jadi K-nya adalah kita tambah nums R-1 saat itu dikurangi elemen yang paling kiri, yaitu nums pada indeks L. Kenapa begini ya? Nah, kalau kita lihat di sini tadi misalkan foundation yang tidak memenuhi adalah ini. Nah, ketika ini kan kita udah lakukan operasi ya di sini. Artinya di sini nilainya juga 6 gitu kan. Jadi kita perlu ubah nilainya adalah 6 gitu kan. Karena sama semua di sini 6 kurangi elemen pada indeks saat itu 1 gitu. Supaya kita dapat K awalnya gitu. Tuh. Kemudian kita kecilin window-nya. Kita majuin pointer L-nya. Dan operasi yang dibutuhkan tentu saja lebih kecil, yaitu di sini ya, sama ya sebelumnya. Nah, gini. Ketika sudah memenuhi kondisi, berarti kita bisa kurangi K-nya ya. K-nya adalah dikurangi operasi yang dibutuhkan. Dan karena kita di sini butuh panjang window maksimal, berarti setiap operasi kita hitung panjang windownya, yaitu saat itu panjang windownya adalah R pointer paling kanan kurangi pointer paling akhir, pointer paling kanan kurangi pointer paling awal tambah 1. Ini untuk menghitung panjangnya ya. Kemudian gini sini kita bisa return resultnya. Oke, kalau kita coba untuk test case-nya di sini ya berhasil. Kalau kita submit, lumayan efisien ya, ada di mediannya dengan tanpa complexity karena kita sorting di sini adalah Biko and logAdd, dan karena kita tidak perlu memori tambahan, space complexity-nya adalah constant Biko of 1. Oke, itu untuk problem LeetCode kali ini. Thank you for watching and see you on the next one.